kananmu, saudaraku. Lemparkan berkat yang terbaik. Be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Oh, bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Tahukah saudara, saya selalu diberkati setiap kali saya ada di kota ini. Always blessed. Saudara tidak mengerti betapa beruntungnya saudara tinggal di kota ini. Secara khusus di waktu-waktu tanpa sadar ya, kita sudah ada di penghujung tahun 2021 loh Ibu. Aduh, saya bersyukur saudaraku karena di momen-momen ini justru saya bisa mengambil waktu untuk retreat. Menarik diri, kata retreat dari kata menarik diri, saudaraku. Saya mencoba, saudara, untuk mengambil doa puasa kembali. Jadi bagi saudara, sekalipun saat ini gereja kita belum ya, masuk ke doa puasa lagi ya. I think it's nothing wrong. Beberapa waktu ini saya justru pakai untuk saya mulai mengambil doa puasa. Dan apa ya saudaraku? Menyerap semua atmosfer roh yang ada di sekitar saudara ini. Saudara bersyukur punya gereja seperti ini. Bukan karena saya istri gembala, anak gembalanya saudaraku. No, tapi sejak dari awal saya menjadi jemaat di tempat ini. Solo ini saudaraku punya spiritual inheritance yang sangat kuat sekali. Bersyukur saudara. Treasure it, hargai. Tapi bukan hanya saudara treasure it. Saudara menjadi bagian di dalamnya mengembangkan spiritual inheritance itu. Semakin kuat apinya, semakin besar nyalanya sampai ke ujung bumi. Oh, tepuk tangannya boleh yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Saya ajak saudara kita buka ya. Kita akan masuk pada seri firman Tuhan ini. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu karena lihat di depan tetap katakan amin. Saya bacakan untuk saudara, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini saya akan berbicara tentang the highest level of joy. Selama 1 bulan ini, kita masih ada di dalam satu seri firman Tuhan, Joy is Coming. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berbicara tentang the highest joy. Ayat yang baru saja kita baca ini, saudaraku, malaikat ini menyampaikan satu pesan akan ada kesukaan besar. By the way, saudaraku, kata kesukaan besar dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu disebut sebagai satu kabar yang bisa membawa sukacita yang sangat besar buat semua orang. Boleh nggak saya tanya Bapak Ibu? Boleh ya? Kira-kira kalau saat ini ada satu kabar, saudara bisa memilih satu kabar yang bisa membawa sukacita semua orang. Apa ya saudara kira-kira ya? Apa Bapak Ibu? Akan ada sebagian orang yang mengatakan kepada saya, Pastor, kalau pandemi is over. Saya rasa setuju ya saudaraku ya. Kalau pandemi selesai gitu saudara. Saya bisa traveling lagi Pastor. Ada sebagian yang mengatakan kepada saya, khususnya ibu-ibu, anak saya bisa sekolah lagi Pastor. Maksudnya bukan anaknya bisa sekolah titik, saudaraku. Anaknya bisa sekolah, koma, ibunya merdeka, saudara. Ada sebagian lagi yang akan mengatakan kepada saya, wah kita bisa ibadah dengan bebas, Pastor. Enggak jauh-jauhan kayak gini. Sekarang kalau ibadah mau salaman aja susah. Disuruh apa senggol kiri kanan apa yang disenggol gitu, saudara. Saya yakin saudara, kabar ini akan menjadi satu kabar sukacita. Saya agree dengan saudara dalam hal ini. Tapi pertanyaan saya,
Bertahan berapa lama ya Pak? 1 minggu Pak? 1 bulan? Bertahan berapa lama dan tanpa kita sadari, masalah-masalah yang jauh lebih besar sudah mengantri di belakangnya. Jangan dikasih tepuk tangan, Bu. Karena ada masalah lagi. Terus bagaimana, Bu, kita? Sudah ditunggu, saudaraku. Baru ada 1 kabar sukacita. Aduh, kadang ya, Bu ya. Baru saja minggu lalu kita berbicara selalu ada pencuri sukacita, saudaraku. Kita kan pandemi berakhir hari ini. Berapa waktu ini, saudara? Kita terus menerus didengung-dengungkan apa nih? Climate change. Betul ya? Perubahan iklim secara drastis. Betul? Sehingga menyebabkan bencana alam di mana-mana. Betul ya? Banyak pemerintahan di berbagai negara sudah mulai mempersiapkan hal ini, saudaraku. Ada sebagian yang mengatakan kalau kita nggak berhati-hati, bisa terjadi badai matahari. Kalau kemarin pandemi, saudara nggak bisa onsite, bisa online Pak. Kalau badai matahari ini menyerang, saudaraku, ini prediksi para ahli, itu internet bisa hilang sampai berbulan-bulan. Nah loh, saudara. Belum habis pandeminya, Pastor. Itu internet bisa nggak berfungsi selama berbulan-bulan. Poin saya hari ini, saudara. Poin saya dengan menceritakan ini semua kepada saudara. Akan selalu ada penyebab baru. Akan selalu ada hal baru yang berusaha untuk mencuri sukacita saudara. Betul? Itu sebabnya saya bersyukur ayat ini nggak berhenti sampai di sini, Pak. Saya bersyukur masih ada lanjutannya. Malaikat nggak hanya berkata akan ada kesukaan besar, tapi kita harus tahu kesukaan besar karena apa. Karena kalau kita tidak hati-hati dan kita salah, saudaraku, kita akan terus kecewa dan terus kecewa dan terus kecewa karena ada hal-hal baru, masalah demi masalah yang lain yang terus mencuri sukacita kita. Kita lanjutkan ya, saya bacakan lagi ayat yang ke-10 dan kita lanjutkan ayatnya yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar yang sejati, saudaraku, the highest level of joy seharusnya adalah kelahiran Sang Juru Selamat. At certain point ya saudara, bahkan anak-anak muda kau yang hadir, semua orang itu butuh juru selamat. Betul? Dalam setiap masalah yang muncul, setiap orang butuh juru selamat. Kalau saudara masih ingat dulu awal mula kita ngadepin pandemi, masyarakat berharap apa saudara? Akan muncul apa? Vaksin. Betul ya saudara? Dan kita berpikir kalau nanti vaksin sudah ada, pandemi akan selesai. Nyatanya sampai hari ini, saudaraku, ada negara-negara yang bahkan sudah memvaksin penduduknya, sebagian besar penduduknya lebih banyak bahkan dari Indonesia ini, saudaraku. Tetapi pandeminya juga masih meledak di negara-negara ini. Saudara jangan salah loh, di Indonesia saat ini landai. Tapi ada banyak di negara-negara di Eropa sana, saudaraku, di Amerika, itu pandeminya, COVID-nya masih sangat tinggi. Jadi kita mendapatkan satu hal bahwa ya vaksin it helps. Tapi vaksin itu no savior Pak. Dia bukan juru selamat. Dia hanya bisa mengatasi satu titik saja.
menyelesaikan mungkin saudaraku help di dalam satu titik saja. Tapi dia no savior. Dia bukan juru selamat. Izinkan hari ini saya mengatakan kepada saudara sesuatu yang saya yakin orang Kristen mana sih yang enggak tahu. Kalau ada keselamatan total, hanya bisa diberikan oleh satu nama dan hanya satu nama saja. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Enggak ada nama yang lain saudaraku. Kenapa ini yang disebut the highest level of joy, saudara? Karena dalam hidup ini kalau ada highest, artinya ada sangat banyak hal yang bisa membuat kita senang. Betul ya Bu ya? Sesederhana kalau saudara sakit, saudara terima kesembuhan pasti dong saudara bersuka cita. Betul ya Bu ya? Kalau saudara ada di dalam masalah keuangan Pak, ekonomi, Tuhan bukakan jalan, pasti saudaraku nggak mungkin enggak. Tuhan berkati saudara, pasti happy, pasti senang. Kalau saat ini mungkin keluargamu, pernikahanmu sedang ada di dalam permasalahan di ujung tanduk saudara, dan Tuhan jamah, sehingga terjadi pemulihan, pasti senang Bu. Betul ya saudaraku? Tapi izinkan saya mengatakan ini saudara. Semuanya itu baik. Tapi kalau toh saudara menerima semuanya itu dan kehilangan keselamatanmu, untuk apa? That's my point. Semuanya itu hanya menjadi manis, saudaraku. Pernikahanmu dipulihkan, keuanganmu dibangkitkan kembali, saudara. Kesehatanmu direfresh kembali. Semuanya itu jadi manis knowing, mengerti bahwa setelah nanti saudara ada di sana, saudaraku, ada jaminan keselamatan. Aminnya boleh yang paling keras. Itu sebabnya saudara semuanya itu disebut sebagai the highest level of joy. Kadang orang Kristen kurang menghargai yang satu ini loh saudara. Saya yakin semua tahu bahwa ada keselamatan di dalam nama Yesus, aminnya yang keras saudara. Tapi seberapa kau menghargai itu? Kita lanjutkan ya. Saudara kita lanjutkan ya. Satu ketika saudaraku, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang kaya saudara. Saya ajak saudara baca apa yang terjadi di sana. Lukas pasalnya yang ke-12. Kita lihat ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Kita baca sama-sama, boleh nggak bantu saya untuk bergantian baca? Boleh ya, saudara dengan suara keras ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17 yuk dibaca dengan suara keras 23. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Orang lain gak punya tanah, orang lain gak punya uang. Ini bingung nyimpen uangnya saudara. Kalau saudara bertumbuh di masa kecil seperti saya masih ingat kisah Paman Gober saudara. Masih ingat ya? Bingung nyimpen uangnya di mana gitu. Kita lanjutkan ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Gudangnya digedein saudaraku, bangun lagi. Wow. Brankas tempat penyimpanan uangnya gitu saudara. Ayat 19 ya, kita baca sama-sama 23. Sesudah itu, apa katanya saudara? Aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Loh saudara, sebentar saudara, sampai di situ. Familiar enggak kata-kata ini? Ini kan impian anak muda sekarang tuh saudara. Financial freedom. Benar kan?
beristirahatlah. Ya kan? Lanjutnya apa? Nah, Alkitab itu ya saudara, sekalipun dicatat ribuan tahun lalu, tapi sampai hari ini masih up to date, Bu. Aminnya yang keras. Di sini dikatakan lagi, beristirahatlah, makanlah. Kalau zaman sekarang kulineran, pastor. Loh ya benar tuh, minumlah. Betul? Nah ini dilanjutkan, ini kata-kata dari orang kaya ini. Ini yang zaman sekarang diimpikan banyak orang. Gak perlu kerja keras, tapi uangnya banyak. Nah, ibu tahu, Bu. Bebas mengatur waktu kita, tapi uangnya banyak, gitu saudaraku. Dia berkata selanjutnya, bersenang-senanglah. Saya tuh bersyukur loh saudaraku, ayat firman Tuhan tuh amazing. Enggak titik hanya berhenti sampai di sini lah. Kalau berhenti lah dicontoh anak muda zaman sekarang semua, saudara. Saya bersyukurnya ayat ini berlanjut. Tetapi firman Allah kepada anak muda yang kaya raya ini. Hai engkau orang, ini bukan Pastor Nita yang bilang loh saudara. Maaf ya saudaraku, ini Alkitab. Jangan-jangan Alkitabnya lain saudara. Karena biasanya yang kayak gini langsung ditengking dalam nama Yesus, pergi gitu. Hai engkau orang yang bodoh. Kenapa Tuhan mengatakan yang seperti ini bodoh? Nah ini yang bahkan saudara, kalau saya boleh katakan ini maaf ya saudara. Saya tuh sedih loh, jujur saudara. Ada banyak orang Kristen bahkan tidak menyadari ini. Selalu ada alasan engkau kehilangan sukacitamu karena apa saudara? Engkau lupa the highest reason of joy. Alasan terbesar engkau bisa bersukacita itu kau lupa. Sehingga masalah kecil bikin enggak gereja-gerejaan lagi. Pastor, kecil apanya? Nothing compared to salvation, saudara. Masalah di bumi, stay di bumi. Tapi urusan di sana, itu forever, selamanya. Enggak heran banyak orang Kristen hari-hari ini jadi orang Kristen cengeng. Sorry ya, Bu, Pastor, Bu, jangan keras-keras. Ini saya enggak nyenggol, tak tabrak, saudara. Lah enggak disalami, enggak diucapkan selamat ulang tahun aja lah. Kok mundur dari gereja tuh ya gimana tuh, saudara? Sekarang saudara bisa menertawakan itu. Karena keluarga Allah kekristenannya berakar dalam, bukan cetek. Keluarga Allah kekristenannya bertumbuh berbuah. Oh aminnya yang paling besar. Yang paling keras aminnya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kenapa di sana dikatakan hai orang bodoh? Kita lanjutkan saudara. Pada malam ini juga kalau jiwamu diambil daripadamu. Pastor, boleh enggak sih kita jadi orang kaya? Orang Bandung bilang sok, saudara. Monggo. Orang Solo bilang, silahkan. Saya sebagai hamba Tuhan bersuka cita dengan saudara ketika saudara diberkati Tuhan. Go ahead. Enggak ada yang salah jadi orang kaya, Pak. Pastor, salah enggak kalau kita bersenang-senang? Loh saya ya bersenang-senang tuh saudara. Nothing wrong. Go ahead. Saudara boleh bersenang-senang, tidak ada hukum yang melarang saudara untuk senang. Selama saudara masih ada di dalam koridor hukum. Jadi boleh bersenang-senang. Terus salahnya apa dari cerita ini? Kenapa dikatakan bodoh? Karena kalau satu malam saudara, malam itu jiwamu diangkat, lihat ini.
Apa yang telah kau sediakan, semua yang saudara kumpulkan, harta yang begitu banyaknya itu, untuk siapakah itu nanti? Can I make my point? Kau boleh punya keselamatan, saudara. Tanpa Yesus di dalamnya, nothing. Boleh keluarga Allah? Karena kadang kalau kita nggak hati-hati itu yang kita kejar. Semua kekayaan, nama, popularitas, kedudukan. Tapi kau lupa loh Pak, tanpa Yesus di dalamnya. Kalau tidak ada juru selamat itu lahir dalam hatimu. Pak, semuanya sia-sia. Saya berdoa ya, sungguh-sungguh saya berdoa saudaraku. Karena kalau saudara tidak menyadari ini ya, selalu akan ada pencuri sukacita yang akan terus mengambil sukacitamu. Ada selalu alasan Pak. Selalu ada. Karena selama saudara hidup, masalah dengan kehidupan itu seperti kereta api dengan relnya. Nggak akan ada habisnya. Hari ini pandemi, tahun depan ini sudah dikatakan climate change. 2024 ada pemilihan presiden, nah apalagi saudaraku. Akan selalu ada. And you never know. Itu sebabnya saudaraku, Yesus itu mengajarkan satu kisah yang sangat indah sekali. Kita buka Lukas, ini banyak bawa buka Alkitab nggak apa-apa ya saudaraku. Sukacita ya. Alkitab itu menyenangkan loh, boleh senggol kiri kanan dari jauh nyenengin loh. Senggol kiri kanan makanya dibaca. Nggak ada amin keras di tempat ini. Yuk kita lihat yuk, Lukas 10 ayatnya yang ke-17 sampai ayat 20 ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi ceritanya gini saudara, saya sampaikan di sini dulu. Satu ketika Yesus tuh ngutus muridnya. Oke pergi ya. Disertai dengan kuasa, go ahead. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Dan lain sebagainya mereka pergi. Mereka balik sama Yesus, mereka lapor, mereka happy saudara. Seneng. Kenapa? Karena mereka cerita, setan-setan juga takluk demi namamu. Ayat 18, kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Aminnya yang paling keras saudaraku. Dengarkan ini, kuasa ini sudah diberikan atas saudara dan saya. Untuk apa saudara? Kuasa menahan kekuatan musuh. Dalam hidup saudara nggak bisa menghindar saudara. Saya sudah belajar, menghindar dari masalah-masalah tetap datang kok saudara. Akan selalu ada musuh saudara, nggak semua orang bersukacita atas keberhasilanmu, trust me. Lebih banyak orang yang akan justru cemburu atas keberhasilanmu. Tetapi Tuhan berkata kau diberi kuasa. Sehingga tidak akan ada yang membahayakanmu. Terima dalam nama Yesus saudaraku. 20, nah ini saudara poinnya. Namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ini jadi pertanyaan buat saya loh saudara. Muridnya ini kalau zaman sekarang itu ibaratnya kayak para pelayan Tuhan keluarga Allah balik datang sama Pak Obaja saudaraku cerita. Pak Obaja kemarin aku tumpang tangan yang sakit bukan mati tapi sembuh gitu. Wah kan sukacita kan saudaraku bener ya. Pelayan Tuhannya datang ke Pak Obaja. Pak Obaja wah kali ini yang mati dibangkitkan. Lo seneng dong kan. Wah aku usir setan-setannya lari. Bukan akunya yang lari gitu kan saudara. Pak Obaja pasti senang saudara. Nah tapi saudara lihat di sini. Yesus itu membuat poin yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali poin ini. Perhatikan baik-baik. Yesus ngomong gini. Jangan bersukacita karena semuanya itu. Saya ganti ya saudara poinnya. Ternyata saudara bisa memilih alasan kenapa kau bersukacita. Halo?
Kalau Yesus bilang, jangan bersukacita karena ini, tapi bersukacitalah karena itu, berarti kita bisa milih. Betul ya? Pilihan itu ada di tangan kita, Bu. Bukan sekeliling kita, bukan orang lain. Pilihan di tangan kita. Tapi dari semua pilihan yang ada, untuk saudara bersukacita, bahkan Yesus pun bersukacita dengar kabar yang satu ini. Gimana enggak, ini sukacita rohani, saudara. Tapi itu pun Yesus mengingatkan, jangan bersukacita karena itu. Terus bersukacita karena apa, saudara? Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara tepuk tangan ya. Tapi kalau masalah datang, sukacitamu hilang. Kenapa? Karena kadang orang Kristen, Bu, kau dapat anugerah terbesar, tapi kau perlakukan seperti sampah murahan. Sedih loh, saudara. Kau dapat anugerah yang no money can buy. Tapi kadang diperlakukan dengan begitu cheap. Bahkan Yesus sendiri comparing, ini hal rohani. Mengingatkan saya harus mengatakan pada diri saya sendiri, Pak. Jangan bersukacita karena gereja terus jadi besar. Dalam kaitan saya sebagai hamba Tuhan ya saudaraku. Tentu saja Tuhan akan senang ketika gereja ini mencapai 1 juta jiwa ataupun 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tuhan pasti akan senang. Tapi apa poinnya di sini Tuhan mengingatkan? Bukan itu poin utamanya. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Itu yang seharusnya jadi the highest level of joy. Maka engkau gak akan gampang dicuri sukacitamu. Yang lain-lain boleh hilang. Tapi kau selalu punya alasan untuk bersukacita. Karena di dalam Yesusmu ada jaminan keselamatan. Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sorak-sorai katakan haleluya. Seharusnya demikian saudaraku. Kisah ini berlanjut saudara. 1 Petrus ayat 8, 1 ayat 8 sampai 9 saudara. Kenapa? Karena sukacita akan keselamatan itu saudara. 1 Petrus 8 ayat 9 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kita belum pernah ngerasain apa yang membuat saudara sekalipun udah terima Yesus takut untuk dibawa panggil pulang saudara. Kenapa? Lah enggak pernah. Kalau saudara belum pernah naik pesawat, pernah lihat orang yang enggak pernah naik pesawat saudara? Saya tuh pernah saudara. Satu ketika saya mengajak salah satu orang, saya yang belum pernah naik pesawat. Sepanjang pesawat tuh saudaraku, tangannya kiri kanan pegangan bangku. Saudara ngerti yang saya maksudkan? It's only normal karena itu pengalaman pertama. Gitu. Tapi sekalipun kau belum pernah melihat dia, kamu mengasihi dia. Kadang unik ya saudara, belum pernah ketemu Yesus kan? Kenapa bisa begitu mencintai Yesus? Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu tidak melihat. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Itu sukacita yang mulia, saudara. Tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jangan lupa loh saudara, ternyata tujuan iman kita itu bukan kaya raya. Saya enggak mengatakan seperti ini nanti bilang Pastor Nita bilang enggak boleh kaya raya. Enggak loh saudara. Tapi itu bukan tujuan imanmu. Aminnya boleh yang paling keras. Tujuan iman saya saudaraku juga bukan apa saudara. Karena sama saudara. It's only fair kalau saya juga mengatakan sama. Harus dipangkas semua-semua sampai tinggal tetap fondasinya.
yang paling esensialnya. Yaitu apa saudara? Keselamatan jiwamu. Saya berdoa saudara bisa menangkap pesan ini ya Pak ya. Boleh ya saudaraku ya. Jangan sampai melupakan dan begitu mudahnya dicuri sukacitamu. Karena kau punya the highest level of joy. Dalam kitab Wahyu saya bukakan lagi ya. Pasal 21 ayat 23 sampai 27 di sana dikatakan seperti ini. Kota itu tidak memerlukan matahari. Nanti kita akan pergi ke satu kota ya saudaraku. Yang tidak butuh matahari. Bulan tidak menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dia pusatnya. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja di dalam bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Nah ini masalahnya saudaraku. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang punya kitab siapa saudara? Anak domba. Saudara yang punya buku terserah mau nulis apa kan Pak? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau ditulis itu bukunya Andi. Berarti siapa yang berhak untuk nulis di buku Andi? Andi. Yang mengerti katakan amin. Kalau dikatakan itu bukunya anak domba, siapa yang berhak nulis di buku itu? Anak domba. Lah saudara dan saya tahu siapa anak domba itu. Yesus Kristus Tuhan. Terserah dia mau nulis apa di buku itu. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Itu sebabnya hanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Namanya tertulis di dalam buku anak domba, saudara. By the way, saudara, ayat ini itu mirip sekali dengan Yesaya 60. Pintu gerbangnya tidak akan tertutup, kekayaan bangsa-bangsa. Familiar ya, saudara? Apa yang dimaksud? Bukan hanya di sana nanti, saudara. Di bumi sudah terjadi. Orang-orang ya saudaraku yang sudah pernah, kenapa dikatakan pengalaman yang tidak terkatakan saudara? Kemarin tuh saya jadi ingat saudaraku, saya ketemu dengan Pak Sutekno. Pak Sutekno tuh ngomong sama saya, Nita masih ingat enggak pengalaman dulu, waktu saya kecil saudara. Saya pernah dibawa waktu itu, mengalami bahasa saya itu suasana Firdaus, saudara. Surgalah kalau lebih mudahnya mungkin. Pak Tik itu masih ingat, terus ngomong sama saya, waktu itu tak rekam loh. Karena memang unik, itu pengalaman yang sangat unik saudaraku. Ini gedung ini bukan di gedung ini, itu di gedung yang lama, star depan itu saudara. Itu 3 terpisah beda saudaraku, tapi ngomongnya bisa sama. Dibawanya ke tempat yang sama, saling melihat satu dengan yang lain. Tapi terpisah jauh. Itu saya tuh kemarin jadi ingat saudara, Pak Tik ngomong, tak rekam loh katanya. Sayangnya dia cari itu gak ketemu-ketemu saudara. Jadi waktu itu direkam sama Pak Tik, pembicaraan dari 3 anak ini bisa nyambung. Padahal jaraknya ibu di sini misalkan. Yang satu di ujung situ, yang satu di belakang sana. Jadi nggak mungkin bisa nyambung, maksudnya apa? Janjian tuh nggak mungkin saudara. Tapi melihat yang sama, diberi hal yang berbeda, merasakan hal yang sama. Dan kalau ada yang bisa saya katakan saudaraku, saya hanya bisa menjelaskan ini ketika saya kadang menghibur orang-orang yang ditinggal orang yang mereka kasih. Saya tahu itu nggak gampang saudara. Tapi saya tahu dengan jelas perasaan saya saat itu. Kalau ditanya pastor, ingat maksudnya apa enggak kangen orang di rumah? Sorry saudaraku, saya harus katakan pada saat saya dibawa ke sana, saya itu bahkan lupa apa yang di bumi ini. Yang di buminya yang kangen. Tapi yang sudah di sana, itu somehow begitu indahnya sampai enggak kepikir Bu.
Dan saya masih sangat ingat saudara, ketika pada saat itu Tuhan ngomong sama saya, waktumu belum habis, pulang. Oh itu saya nangis saudara. Saya ingat dikelilingi malaikat, saya pegang itu kakinya malaikat, saya bilang aku gak mau pulang. Saking indahnya tempat itu. Kesanalah saudara dan saya, satu hari nanti kita pulang. Saya berdoa apa yang saya sharingkan ini bisa membawa penghiburan ya. Bagi sebagian dari saudara yang mungkin di masa-masa ini kau kehilangan orang yang kau kasih. It's a beautiful place. Pertanyaannya sekarang saudaraku, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana kita bisa, bagaimana nama kita terdaftar di kitab kehidupan anak domba? Yang pertama sederhana saudaraku. Bolehkah saya katakan ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu? Kalau saat ini, pada saat saya berbicara ini ada orang-orang yang belum menerima Yesus. Saya tahu kita ada di gereja saudaraku, dan come on, masakah ada di gereja dan ada orang yang tidak terima Yesus? I never know. Ataukah saudara yang di luar sana yang mendengarkan streaming dari tempat ini, kalau kau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada waktu yang lebih baik selain dari momen Natal ini. Tapi yang kedua saudara, kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang jauh dari Tuhan, sudah lama kau meninggalkan Tuhan, mungkin ini kali pertama kau ke gereja lagi, I never know. Yuk, bukan hanya kau terima Yesus, tapi yang kedua saudaraku, tetap bergaul dengan Yesus. Terus bergaul dengan Yesus. Sama seperti saudara di sini, berapa banyak dari saudara yang punya handphone? Kayaknya nggak ada yang nggak angkat tangan ya, semua angkat tangan, ada handphone ya saudara. Boleh ditunjukkan handphonenya? Ada? Ada ya, nggak usah ditunjukkan ya, semua punya handphone ya, jangan ditunjukkan habis itu dipakai main saudara. Semua kita punya handphone. Kalau kita download aplikasi di handphone, pertama kali kita setuju, maka apa yang terjadi? Nama kita terdaftar. Betul ya? Tadi dikatakan apa? Namamu terdaftar, kan? Sama, dengan aplikasi, saudara kalau download aplikasi pertama kali namamu terdaftar. Tapi yang berikutnya lagi saudara harus stay connect sama aplikasinya. Kalau nggak terus connect Bu, kita nggak akan bisa mendapatkan semua benefit dari aplikasi itu. Aminnya yang keras. Saya berdoa di sini bukan hanya terdaftar saja, nggak cukup. Habis terdaftar, habis itu lost kontak, saudara. Aminnya yang paling keras, boleh saudara? Di momen Natal ini ya saudara, boleh nggak saya minta setiap jemaat keluarga Allah, anak rohani dari keluarga Allah ini pesan yang beberapa waktu ini saya dapatkan ketika saya merenung dan berdoa. Saudara. Hari-hari ini sangat banyak orang merayakan Natal, betul ya? Di mal-mal kita tahu Natal diterima, saudaraku. Tapi the very essence of Christmas itu dihilangkan. Setiap Natal, saudara lihat pohon Natal, saudara lihat snowman, sekalipun di Indonesia nggak ada salju. Saudara paling sering lihat apa? Santa Claus. Tapi apa arti Natal, Pak? Bayi di dalam palungan itu lahir dalam hidupmu. Di mana bayi itu, saudara? Christ, dari kata Christmas, dari kata Christ. Lahir di dunia ini, yet Christ-nya dihilangkan. Lagu-lagu Natal yang diperdengarkan di mal-mal, saudara, apa? All I want for Christmas is you. Pacarnya. Apanya? Kan? Mana Yesusnya?
Tahukah kapan Tuhan pertama kali menginisiasi Christmas, saudara? Satu waktu Tuhan punya momen yang sangat indah di Taman Eden, berjalan-jalan dengan dua sahabat kecilnya, saudara. Itu momen yang sangat dirindukan Tuhan. Every single day dia akan datang di taman itu dan dia mencari dua sahabat kecilnya. Saudara punya enggak ya, di sini pernah punya enggak ya grup WhatsApp yang isinya pembicaraan receh? Punya ya? Kenapa suka grup itu? Karena selalu bikin happy. Kebayang enggak, saudara? Tuhan yang begitu besar, begitu urusan Tuhan itu so high up there gitu loh, saudaraku. Apa sih yang membuat dia senang dengan dua sahabat kecil ini? Karena mungkin di situ dia bisa ngobrol receh, saudara. Sudah banget ya saya maksudkan. Tuhan tuh bisa hahihi. Tuhan lihat kelucuan dari sahabat-sahabat kecilnya. Dia enjoy aja momen ngobrol dengan sahabat-sahabat kecilnya ini. Sampai satu waktu, saudara, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan no more. Tuhan kehilangan waktu itu. Tahukah kapan Tuhan itu menginisiasi Christmas, saudaraku, bukan 100 tahun dari saat itu, 1000 tahun dari saat itu. That very moment, dia berkata, anak dari wanita ini akan menghancurkan kepala ular. Dia menginisiasinya saat itu juga. Kenapa, saudaraku? Dia kehilangan saudara dan saya. Saat itu juga dia sudah merencanakan Christmas. Dia relakan yang paling berharga, saudara. Tahukah saudara, yang paling berat bagi Yesus bukan siksaan di tubuh, tapi ketika dia menyatakan Eli, Eli lama sabatani. Itu seperti ditinggal separuh jiwa, saudara. Saat itu juga petir menyambar bait suci, saudaraku. Tirai yang memisahkan bait ruang maha kudus itu terbelah, saudara. Saya bisa merasakan itu perasaannya Tuhan. Ketika dia harus parted, berpisah dari anaknya. Dia lakukan semuanya itu untuk apa, saudara? Mendapatkan waktu-waktu kembali bercakap-cakap dengan dua sahabat kecilnya ini. And that's you. Tapi di momen Natal ini, saudaraku, where are you? You're busy with many things. Saya belajar, saudara, ini evaluasi pribadi saya. Bahkan you're busy with ministry. Tapi all he wants adalah momen ngobrol receh. Maafkan saya memakai kata-kata ngobrol receh ini ya Pak ya. Jangan salah artikan kata-kata saya ini. Apakah itu artinya saya kalau ngobrol sama Tuhan receh, Pastor? No, that's not what I mean gitu. Tapi dia merindukan momen-momen kebersamaan itu, saudaraku. Hanya ngobrol dengan saudara tanpa yang lain-lain. Tapi where are you? Saya berdoa dunia boleh menghilangkan Christmas, tapi jangan anak-anak Tuhan sendiri yang menghilangkan Christmas dalam hidupmu. Ambil waktu, saudaraku. Ambil waktu. Biar waktu-waktu ini kau pakai menjadi waktu kau datang di hadapan Tuhan. Momen Christmas ini, saudara, ini adalah momen terbaik. Satu seruan panggilan engkau kembali kepada Dia. Bangkit lagi. Engkau yang rohmu sempat suap, bangkit lagi. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan sama-sama, yuk kita katakan. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan dalam Yesus, 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 Yesus. Menjadi terang bagi segala bangsa. Biar perkataan ini yang jadi iman setiap saudara.
saudaraku. Kemuliaan Tuhan terbit. Hidup yang semakin dekat-dekatan dengan Tuhan. Hidup yang semakin melekat dengan Tuhan. Menjadi terang bagi segala bangsa. Bangkitkan kami, Kau bangkitkan. Menjadi Yesus Tuhan segala bangsa. Berdoa sejak dari hari ini, di beberapa hari terakhir menjelang tutup tahun 2021 ini, saudara. Yuk, yang dia cari adalah momen di mana dia bersama dengan dua sahabat kecilnya itu, saudara. Masakah setelah semua yang dia lakukan, untuk waktu itu pun kita tidak punya bersama dengan dia? Tarik diri yuk. Para pelayan Tuhan, saya katakan ini semua, melayani adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tapi jangan melayani karena pelayanan itu. Kadang kalau kita nggak hati-hati, kita lupa loh. Apa reason saudara melakukan semuanya ini? Pagi-pagi saudara sudah bangun melakukan semuanya ini? Boleh nggak kehilangan yang itu, saudara? Gereja di kota ini sudah begitu besar. Saya akan sangat sedih, saudaraku, kalau terlepas dari semuanya ini dia kehilangan the very essence of you. Alasan paling dalam kenapa kau lakukan semuanya ini? Bukan karena ya gimana pastor nggak bisa lagi gitu, nggak ninggalin, ya gimana nanti orang lihat gimana? Bukan karena orang lihat gimana, saudaraku. Tapi Yesus itu harus jadi satu-satunya alasan apa yang kau lakukan semuanya ini. Dan Yesus satu-satunya alasan engkau tidak kehilangan sukacitamu. Be blessed, saudaraku, diberkati saudara di dalam satu nama Yesus Tuhan kita. Aminmu yang paling keras.